Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 9 sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Halaman 71 sampai dengan 78 kurikulum merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kedua, yaitu bangun ruang, pembahasan lengkapnya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya, perhatikan pada halaman 71 pada bagian eksplorasi 2.8 menduga volume 5. Pada kegiatan ini kalian diajak untuk melakukan aktivitas untuk menduga hubungan antara volume limas dan prisma. Bapak atau ibu guru akan memberikan kalian sebuah prisma dan sebuah limas dari karton yang memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah prisma dan limas tersebut memiliki tinggi dan alas yang sama. Syarat yang kedua adalah tutup prisma terbuka yang dapat dibuat dengan memotong lubang prisma yang sudah jadi atau didesain dari awal tanpa tutup. Syarat yang ketiga adalah limas dibuat tanpa alas dengan cara serupa untuk prisma. Kalian akan diberikan pasir atau butiran styrofoam atau beras oleh bapak atau ibu guru. Selanjutnya ikutilah beberapa instruksi berikut. Yang pertama, isilah wadah limas dengan pasir atau butiran styrofoam sampai penuh, kemudian tuangkan ke wadah prisma. Ulangi proses ini sampai penuh. Jawablah 2 pertanyaan berikut. Yang A, berapa kali proses yang dibutuhkan untuk memenuhi prisma dengan menggunakan limas yang diisi penuh dengan pasir atau butiran styrofoam? Jadi nanti silakan dilakukan percobaannya. Maka untuk jawaban yang A ini adalah 3 kali proses. Jadi limas ini setelah diisi penuh untuk memenuhi prisma harus 3 kali proses. Kemudian yang B, buatlah kalimat dengan dugaan keterkaitan antara volume limas dan prisma berdasarkan butir yang A. Jadi yang 3 kali proses ini. Maka dapat kita simpulkan bahwa volume limas adalah sepertiga volume prisma. Dengan asumsi bahwa kedua bangun ruang memiliki alas dan tinggi yang sama. Selanjutnya pada halaman 75 pada bagian ayo mencoba. Salah satu piramida di Mesir bernama Khafre. Gambar 2.31. Piramida ini memiliki bentuk alas persegi dengan panjang sisi 215,5 meter dan tinggi 136,4 meter. Tentukan volume dari piramida tersebut. Perhatikan alasnya berbentuk persegi, artinya semua sisi sama dan terdiri dari 4 sisi. Kemudian tingginya adalah 134,6 meter. Maka yang kita ketahui S atau sisi sama dengan 215,5 meter. Kemudian T-nya atau tingginya adalah 136,4 meter. Maka volume limasnya adalah sepertiga dikali luas alas dikalikan dengan tinggi. Alasnya adalah berbentuk persegi. Berarti luasnya adalah sepertiga kali sisi kuadrat atau sisi dikali sisi, kemudian dikalikan tinggi. Maka substitusikan nilai S dan T ini dengan yang diketahui di atas. Maka 1/3 dikali S-nya adalah 215,5, kemudian dikuadratkan, dikali tinggi, tingginya adalah 136,5. 215,5 kuadrat adalah 46.440,25. Sehingga 1/3 dikali 46.440,25 dikali 136,4. Hasilnya adalah 2.111.483,4. Satuannya karena ini adalah volume meter kubik.
Kemudian perhatikan pada ayo berpikir kritis 2.3. Sejauh ini kalian telah mempelajari limas yang bentuknya utuh. Namun ada beberapa bangunan bersejarah yang bentuknya limas terpancung atau terpotong. Perhatikan pada gambar 2.32. Ini adalah limas kecil, kemudian ini adalah limas besarnya, dan ini adalah limas yang terpotong. Limas terpotong dapat kita bayangkan sebagai limas utuh yang dipotong secara horizontal sehingga terbagi menjadi dua bagian, yakni limas kecil dan limas yang terpotong. Salah satu bangunan di Indonesia yang memiliki bentuk limas terpancung adalah Candi Sukuh. Perhatikan pada gambar 2.33 yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Menariknya, bangsa Mesir sudah sejak lama menganalisis permasalahan geometris dari bentuk limas terpotong ini. Dalam Moskos Papyrus disebutkan bahwa bangsa Mesir mampu menemukan rumus volume limas terpotong dengan alas persegi, yakni volume sama dengan T/3 dikali dalam kurung A kuadrat ditambah A kali B ditambah B kuadrat. Dengan T adalah sebagai tingginya, A sebagai panjang sisi alas, dan B panjang sisi permukaan atas. Kira-kira bagaimana caranya menemukan rumus ini? Caranya adalah sebagai berikut, kita akan bahas. Perhatikan ini adalah limas utuh. Sisi bawahnya adalah A. Kemudian ini adalah limas yang terpotong. Alas yang atasnya adalah B untuk panjang sisinya. Tingginya adalah tinggi limas ini dari alas sampai titik atas ini adalah T. Misalkan untuk dari jarak dari alas atas ke tinggi adalah T1. Kemudian dari alas paling bawah sampai paling alas yang atas misalkan kita sebagai T2. Maka T2 ini adalah T dikurangi T1, ini hasilnya adalah T2. Maka apabila A per B, jadi sisi bawah berbanding sisi atas, sama dengan T, berarti T yang paling T dibagi dengan T1. Karena perbandingannya ada alas ke tinggi perbandingannya. Sehingga T1 ini adalah B per A dikalikan dengan T. Berarti B dikali T, kemudian dibagi A. Perhatikan T2 adalah T dikurangi T1. Kita substitusi nilai T1-nya yaitu B per A dikali T. Maka T dikurangi B per A dikali dengan T. Maka persamaan ini sama saja dengan T dikali dalam kurung 1 dikurangi B per A. Sehingga T ini adalah T2 dibagi dengan 1 dikurangi B per A. Jadi nilai T1 dengan T2-nya udah kita ketahui. Selanjutnya volume limas terpotong adalah misalkan volume limas terpotong ini adalah volume V2 karena T-nya adalah T2. Maka sama dengan volume limas semuanya dikurangi volume limas yang bagian atas atau V1. Rumus dari volume limas yang alasnya persegi adalah 1/3 dikali sisi kuadrat, kalau di sini adalah A kuadrat, dikalikan dengan T. Dikurangi volume limas yang pertama adalah yang bagian atas, yaitu 1/3 dikali sisinya adalah B. Berarti B kuadrat dikalikan tingginya adalah T1. Kita masukkan nilai atau kita substitusi nilai T1-nya dengan B per A dikali T. Sehingga 1/3 dikali A kuadrat dikali T dikurangi 1/3 dikali B kuadrat. Kemudian T1 ini kita substitusi dengan B per A dikali dengan T. Maka persamaan ini sama saja dengan 1/3 dikalikan T. Karena untuk yang bagian yang pertama ini adalah 1/3 A kuadrat dikalikan T. Maka dalam kurung kita kalikan dengan A kuadrat.
Kemudian dikurangi 1/3 dikalikan T. Dikalikan di sini B per A dikalikan B kuadrat. Maka B per A dikali B kuadrat. Kemudian perhatikan untuk nilai T-nya. Untuk nilai T kita substitusi dengan T2 per 1 dikurangi B per A. Berarti 1/3 dikalikan T. T-nya kita substitusi dengan T2 dibagi 1 dikurangi B per A. Perhatikan ini adalah nilai dari T-nya. Dikali dalam kurung A kuadrat dikurangi B per A dikali dengan B kuadrat. Ini sama saja dengan 1/3 dikali T2 dibagi 1 dikurangi B per A dikali A kuadrat dikurangi. Perhatikan B dikali B kuadrat adalah B pangkat 3. Berarti B pangkat 3 per A. Maka A yang di sini kita pindahkan ke atas. Karena kita itu adalah perkalian. Jadi T2 dibagi B per A itu sama saja dengan T2 dikali A dibagi B. Maka 1/3 dikali T dikalikan A dibagi A dikurangi B dikali dalam kurung A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 per A. Kenapa A-nya menjadi A pangkat 3? Karena apabila A pangkat 3 dibagi dengan A, hasilnya adalah A kuadrat. A dengan A kita coret. A dengan A kita coret, maka menjadi 1/3 dikalikan dengan T. Dikali dalam kurung A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 dibagi. Perhatikan ini A dikurangi B berarti dibagi A dikurangi dengan B. A pangkat 3 dikurangi dengan B pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 2 ditambah A kali B ditambah B pangkat 2 dikali dalam kurung A dikurangi B. Jadi persamaan yang ini A kuadrat ditambah A kali B ditambah B kuadrat dikalikan dalam kurung A dikurangi B sama saja hasilnya dengan A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3. Kemudian A kurangi B itu kita coret pembilang dengan penyebut. Maka menjadi T per 3 dikali A kuadrat ditambah A kali B ditambah B kuadrat. Jadi rumus volume ini dicari dengan proses atau cara seperti yang dijelaskan tadi. Selanjutnya, pada bagian ayo mencoba. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 4 meter. Tentukan volume kubus tersebut sebelum dan sesudah dengan faktor skala 0,75. Kemudian tentukan berapa kali lipat volumenya berubah. Perhatikan panjang sisi sebelum diubah itu adalah 4 meter. Sehingga volume sebelum diubah itu adalah sisi pangkat 3 atau S pangkat 3, S-nya adalah 4, berarti 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 adalah 64. Hasilnya adalah 64 meter kubik. Kemudian, sisi setelah diubah, berarti 4 ini kita kalikan faktor skalanya dengan 0,75. Jadi 4 dikali 0,75, hasilnya adalah 3 meter. Jadi sisi setelah diubah adalah 3 meter. Maka volume setelah diubah itu adalah sisi pangkat 3, berarti 3 pangkat 3. Hasilnya adalah 27 meter kubik. Tentukan berapa kali lipat volumenya berubah. Nah, maka volumenya berubah itu adalah 27 dibagi 64. Jadi volume sesudah dibagi dengan volume sebelumnya. Yaitu 0,421875. 0,421875 ini sama dengan 0,75 pangkat 3. Sehingga volumenya itu adalah 0,75 pangkat 3 kali dari volume sebelumnya. Selanjutnya pada bagian ayo berpikir kritis 2.4. Buktikan bahwa jika sebuah bangun ruang diubah ukurannya dengan skala K, maka volumenya berubah dengan skala K pangkat 3. Perhatikan
sisi sebelum diubah adalah S. Maka untuk volume sebelum diubah itu adalah S pangkat 3. Kemudian sisi setelah diubah adalah dengan skala K. Maka K dikalikan dengan sisi. Maka volume setelah diubah itu adalah dalam kurung K dikalikan dengan sisi pangkat 3. Atau sama saja dengan K pangkat 3 kali S pangkat 3. Perhatikan S pangkat 3 ini adalah volume sebelum diubah. Maka volume setelah diubah itu adalah K pangkat 3 dikali dengan volume sebelum diubah. Jadi ini adalah pembuktiannya. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran matematika kelas 9 halaman 71 sampai dengan 78. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.